Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait suatu hal yang sering kita temukan di mana saja, yaitu terkait merek. Jadi sebelumnya aku mau tahu nih teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih? Jadi ketika lagi rebahan, lagi nge-scroll medsos, lagi ngelihat IG, WA ataupun Twitter teman-teman, itu teman-teman niatnya kan cuma kayak pengen lihat meme, kayak pengen lihat story dari teman-teman semua. Nah, tapi teman-teman malah berhenti di satu konten brand lokal atau brand internasional gitu. Terus teman-teman baca sampai habis dan tiba-tiba teman-teman tuh nggak sadar kalau udah ngeklik link atau malah kepikiran dari produknya, malah tiba-tiba pengen CO gitu. Nah, dari luar kelihatannya tuh cuman kayak, wah iklannya masuk nih, atau algoritmanya masuk ke Instagram teman-teman nih. Tapi sebenarnya di dalam proses iklan itu ada banyak proses. Jadi itu biasanya ada baca data, ada mikir strategi, ada milih kanal. Dia perlu ngatur timing sampai nyusun budget. Nah, jadi pada sesi pelatihan kita kali ini, kita bakal coba intip dapurnya. Bukan cuma bahas gimana cara bikin konten estetik, tapi kita juga bakal membahas tentang perencanaan kegiatan komunikasi merek yang nyambung sama strategi organisasi dan relevan dengan kondisi pasar terkini. Dan tentu aja tetap aman ketika ditanya atasan nanti. Ini dasar kamu membuatnya apa sih? Nah, jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi pelatihan dengan fokus utama pengembangan nilai merek. Sebelumnya, kita perlu perkenalan dulu nggak sih? Karena istilah kata tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan sebentar. Nama saya adalah Agilus Suferinawan yang berdomisili di Jakarta Timur. Sehari-hari saya masih aktif berkuliah dan sambil mengikuti beberapa organisasi dan di dunia magang. Yang ujung-ujungnya tentu saja bersinggungan dengan komunikasi. Gimana caranya program, brand, atau layanan publik itu bisa nyentuh orang yang tepat. Dari situ pelan-pelan bakal kerasa komunikasi itu bukan cuma soal poster dan caption, tapi juga soal data, terus juga ada strategi, ada dinamika lapangan, dan juga restu ilahi dari atasan. Jadi posisi di sini saya bukan merasa paling yang jago, tapi kita di sini sama-sama belajar sebagai teman diskusi untuk mengetahui gimana sih cara membuat komunikasi merek yang lebih niat dan tentunya lebih terarah. Nah, sebelum kita zoom in ke materi, teman-teman, lebih baik kita merapihkan niat terlebih dahulu. Jadi harapannya dari sesi ini kita nggak cuma nambah koleksi slide yang ada di kepala kita, tapi kita juga bisa tahu nih gimana caranya berkomunikasi, gimana cara kerja dari pengembangan merek ini. Nah, jadi mari sejenak kita untuk mengambil waktu berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dan buat yang beragama Islam, boleh mengikuti doa berikut. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga dikasih ilmu yang nempel, pahamnya nggak cuma sebentar, dan memiliki kesempatan untuk mempraktikannya dengan cara yang lebih baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, teman-teman, aku memiliki beberapa rules of class and safety induction. Jadi supaya sesinya berjalan dengan smooth kayak WiFi kantor pas pagi-pagi atau WiFi kampus pas pagi-pagi, aku ada beberapa aturan kecil, teman-teman. Jadi pertama, pastikan jaringan yang kamu gunakan stabil, jadi nggak akan ada terputus di tengah-tengah pelatihan. Lalu yang kedua, jaga kenyamanan bersama dengan tidak merokok selama pelatihan berlangsung. Lalu untuk urusan listrik dan perangkat yang terkontak dengan listrik lah, itu pastikan kabel, charger, dan colokannya yang dipakai itu aman. Jadi hal teknis kayak gini tuh memang kadang nggak kepikiran ya, kayak kita nganggap si listrik ini aman ah. Tapi sebenarnya itu bisa bermasalah dan bakal bahaya kalau dibiarkan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman lagi di kantor atau lagi di satu gedung, jangan lupa dicek gimana jalur evakuasinya karena amit-amit jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, teman-teman bisa lari dengan lebih cepat dan bisa selamat dengan baik. Nah, terus kalau misalnya ini kan kita ikutnya secara online seperti ini, teman-teman cari spot yang cukup tenang, yang terang dan bisa bikin nyaman. Jadi bisa mendengarkan pelatihan dengan lega lah istilahnya. Terus upayakan fokus dulu teman-teman terkait materi yang akan dibawakan karena ini lumayan penting lah ya karena kita juga sering lihat gimana si merek-mereknya ini ada di jalan-jalan dan di kehidupan kita sehari-hari. Terus kalau misalnya nanti ada telepon penting atau gimana, teman-teman boleh diangkat sebentar terus melanjutkan ke pelatihan kita. Yang penting tetap suasana santai dan tetap menjaga kenyamanan satu sama lain. Nah, sebenarnya tuh ini daftar hadir
Saya cuma pengen tahu teman-teman yang menonton video ini asalnya dari mana. Jadi boleh coba komen di kolom komentar nanti asalnya dari mana ya teman-teman. Dan ya ini mungkin sesi sedikit administratif lah. Kita bakal pakai QR supaya aku bisa tahu juga gimana teman-teman nanti siapa aja yang hadir dan siapanya. Supaya itu tercatat rapi. Jadi bisa ditindaklanjuti dan kita bisa buat mengevaluasi lah. Jadi bisa ngasih tahu juga kalau misalnya ada materi selanjutnya. Boleh di scan QR-nya ya teman-teman. Nah, anggap aja ini kayak tap in lah bahwa buat investasi upgrade skill nanti asik. Nah, biar nggak bingung lagi, ini abis ini kita bakal ngomongin apa lagi? Kita bikin dulu roadmap-nya teman-teman. Jadi kita di sini akan membahas terkait unit kompetensi dari melakukan kegiatan promosi merek yang tentunya di dalamnya ada merencanakan kegiatan komunikasi merek. Nah, untuk eh, apa aja sih dari merencanakan kegiatan komunikasi merek itu kita pecah jadi tiga langkah besar, teman-teman. Jadi satu, kita akan membaca kumpulan informasi pemasaran dengan kacamata strategi organisasi. Lalu, kita akan menyusun rencana aktivitas komunikasi merek dan menyesuaikannya dengan kondisi terkini, teman-teman. Lalu yang terakhir, kita akan membawa rencana itu ke atasan dan semua supaya kita mendapatkan lampu hijaunya nanti. Nah, kalau dibayangkan campaign tuh ini istilahnya mirip banget kayak kita mulai dari baca situasi, terus kita bikin plan, terus kita langsung pitching. Jadi target sesi ini tuh sederhana, tapi penting. Jadi kita tuh saat kembali dari kantor atau ketika ada tugas, tolong rencanakan komunikasi untuk program X, kepala langsung otomatis mikir pakai tiga langkah yang akan kita bahas ini, teman-teman. Jadi secara resmi, tujuan pelatihan ini tuh agar peserta bisa memahami beberapa hal, yaitu cara menganalisis informasi pemasaran berbasis strategi organisasi. Jadi gimana cara menyusun rencana aktivitas komunikasi merek yang relevan dengan situasi sekarang dan juga gimana cara mendapatkan persetujuan dari atasan. Kalau misalnya kita ringkas nih teman-teman, tujuannya tuh supaya kita paham kenapa perlu baca data dulu, paham gimana ngubah data jadi rencana aktivitas yang konkret, dan paham apa yang harus disiapkan saat rencana itu kita bawa ke meja pimpinan. Jadi kita tuh nggak cuma bisa ngerjain lah, tapi kita tuh bisa ngejelasin kenapa kita bisa ngelakuin hal tersebut. Nah, selanjutnya selain tujuan, aku tentu berharap kita mendapatkan beberapa manfaat nih teman-teman. Jadi untuk manfaat praktisnya yang saya harapkan dan kita teman-teman juga harapkan, jadi kita juga bisa lebih pede dan lebih nyaman kalau ketemu dengan data pemasaran. Dan kita nggak langsung pusing nih ngelihat angka, tapi bisa baca ceritanya juga di balik data itu dan nyambungin juga ke arah organisasi. Kedua, aku berharap kita bikin rencana aktivitas komunikasi yang sudah punya pola pikir yang lebih rapi. Jadi siapa sasarannya, pesannya apa, kanalnya mana, kenapa, dan apa, itu semua kita udah ngerti, teman-teman. Lalu yang ketiga, ketika waktunya presentasi ke atasan, nggak lagi maju dengan rasa, moga beliau paham, nggak. Tapi kita sudah bisa bawa data, kita bisa bawa alur pikir dan struktur yang jelas. Jadi bahasa gampangnya, dari kita yang mode eksekutor, pelan-pelan kita naik nih ke mode perencana, teman-teman, planner. Oke. Lanjut, jadi kita di sini bakal ada alur dari agenda pelatihan yang kita akan lakukan kali ini dan itu alurnya cukup sederhana teman-teman ya. Jadi pertama akan ada pematerian inti, lalu kita selingin kuis kecil atau pertanyaan-pertanyaan kecil, lalu nanti kita akan ada sesi evaluasi atau konsolidasi di terakhir. Jadi aku harap ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nanti bisa ditulis di kolom komentar dan akan aku jawab sebisa aku. Dan tentunya aku harap ada banyak komen dari teman-teman semua ya, karena kita akan berdiskusi lah istilahnya teman-teman. Jadi ada momen interaktif supaya materinya lebih nempel gitu. Kalau misalnya ada yang penjelasan dari aku yang kurang lengkap. Nah, jika teman-teman ngelihat tiga poster ini, sebelumnya apa yang teman-teman pikirkan? Nah, kayak ada Gojek, ada Shopee, bahkan ada iklan Marjan ya. Jadi tiga brand yang hampir pasti pernah lewat di kehidupan sehari-hari kita ini. Gojek mungkin bisa lewat di aplikasi kita di HP atau ketika kita ingin pulang kemana-mana pasti ada yang pakai jaket Gojek. Lalu misalnya Shopee itu muncul kampanye tanggal kembar 11-11, 12-12, 11-22. Nah, terus ada jiggle-nya juga yang ada Ronaldo juga yang nyanyiin jiggle-nya teman-teman. Terus kadang pasti banyak notifikasi kan masuk ke HP teman-teman kalau misalnya ada promo. Terus ada iklan marjan. Iklan marjan nih istilah kata kalau di Ramadan selalu muncul. Dan itu tuh kayak penanda kalau Ramadan udah datang. Itu kayak misalnya kita belum lihat si iklan marjan ini, berarti belum masuk Ramadan. Menariknya, semuanya itu tuh teman-teman, itu bukan kejadian random, tapi udah terencana. Gojek itu nggak kebetulan konsisten dengan warna dan pesan di jalannya.
Itu Shopee juga nggak kebetulan tiba-tiba kompak jalan serentak di TV, di sosmed, di mana aja, di influencernya juga, di promo 11 11 dan 12 12-nya itu nggak sengaja nggak kompak, itu nggak mungkin teman-teman. Marjan juga nggak kebetulan muncul di momen yang sama dengan nuansa yang sama bertahun-tahun lagi di belakangnya itu teman-teman. Sebenarnya itu ada orang-orang yang membaca data, ada yang memahami perilaku pelanggan, ada yang menyusun rencana komunikasi, ada yang memilih kanal, ada yang mengatur timing, sampai mengurus persetujuan atasan dan anggaran. Nah, jadi hari ini kita bukan sedang belajar bagaimana meniru Gojek, Shopee, atau Marjan persis sama. Tapi kita akan belajar gimana cara berpikir seperti orang di balik layar mereka. Bagaimana cara kita mengolah informasi pemasaran, terus merancang rangkaian aktivitas komunikasi yang relevan dengan kondisi terkini, atau mengemasnya menjadi rencana yang layak disetujui oleh pimpinan. Nah, jadi gini teman-teman, kita akan masuk ke elemen pertama. Jadi di elemen pertama ini adalah terkait analisis informasi pemasaran sesuai strategi organisasi. Jadi kita masuk ke elemen pertama teman-teman, yaitu bagaimana membaca informasi pemasaran. Informasi pemasaran itu mencakup seluruh data dan fakta yang menggambarkan kondisi pasar, pelanggan, kompetitor, dan kinerja pemasaran organisasi. Bentuknya bisa data penjualan, bisa juga jumlah unit yang terjual, bisa juga wilayah mana yang paling kuat penjualannya, produk mana yang kontribusinya bisa besar, dan bisa juga profil pelanggan, kayak usia, domisili, pekerjaan, gaya hidup, dan kebiasaan belanja. Nah, di era digital seperti sekarang, ada pula data kunjungan website, seperti kunjungan website ke Tokped, atau ke Shopee, atau ke Blibli bahkan. Nah, ada juga yang klik iklan, konversi ke marketplace di Facebook, sampai komentar dan ulasan pelanggan. Lalu ditambah lagi ada informasi aktivitas kompetitor, seperti campaign, apa yang sedang mereka jalankan, dan bagaimana respon pasarnya. Kalau kita kumpulkan, ini ibarat wrap up dari sebuah tahunan dari brand. Siapa yang sering interaksi? Produk mana yang jalan? Channel mana yang rame? Siapa pesaingnya yang lagi agresif? Nah, semua data itu pada dasarnya akan membantu organisasi menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu siapa pasarnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perilakunya. Namun data baru jadi bermakna jika dikaitkan dengan strategi organisasi. Jadi di sini visi misi dan statement prioritas serta posisi merek yang diinginkan, serta tujuan bisnis dan tujuan komunikasi menjadi kacamata untuk membaca data. Itu semua harus berkaitan dengan strategi organisasi yang dimiliki. Jadi analisis formasi pemasaran berarti bertanya, data mana nih yang akan relevan untuk menjawab kebutuhan strategi, pola apa yang muncul, dan insight apa yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan komunikasi merek. Tanpa kaitannya dengan strategi, data tuh cuma laporan. Jadi kayak dengan strategi, data tuh bisa berubah lah dari yang cuma laporan bisa jadi dasar pengambilan keputusan teman-teman. Prosesnya tuh pun bisa diurut. Jadi pertama, teman-teman bisa merumuskan dulu pertanyaan utama berdasarkan strategi organisasi. Misalnya, kan sekarang masih banyak anak-anak muda nih, Gen Z. Itu gimana perilaku segmen pekerja muda terhadap media sosial yang sering kali kita lihat, Gen Z sangat aktif di sosial media, teman-teman. Atau kanal mana yang paling efektif mendorong pembelian produk tertentu? Bisa di Twitter, bisa di Instagram, atau bahkan di marketplace lain. Nah, setelah kita melakukan itu, langkah kedua, kita harus kumpulin data-data yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik dari laporan penjualan, survei pelanggan, data digital, maupun observasi kompetitor. Nah, langkah selanjutnya, baca pola dan tren yang muncul. Apakah ada kenaikan atau penurunan? Adakah perbedaan perilaku antar segmen atau jenis konten yang paling banyak mendapatkan respon? Di TikTok ada berbagai jenis konten yang tentunya bisa dicoba untuk meningkatkan insight. Nah, kesimpulan ini nanti bisa dijadikan dasar rekomendasi. Nih, misalnya contoh, pekerja muda di kota besar biasanya aktif kan di Instagram atau di TikTok. Itu biasanya juga responsif, suka komen di video pendek atau testimoni. Nah, insight ini mengarah pada keputusan nantinya bahwa komunikasi merek perlu fokus pada format tersebut dan mungkin melibatkan kreator konten, inilah kreator konten. Jadi hasil analisisnya itu benar-benar terhubung dengan strategi organisasi, teman-teman. Nah, selanjutnya nih,
Ketika insight-nya sudah kebentuk kan di awal tadi, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mengubah insight-nya menjadi rencana aktivitas komunikasi merek. Jadi rencana aktivitas ini tuh ibaratnya apa ya, kayak blueprint teman-teman. Jadi kayak blueprint atau kayak kalender besar untuk semua gerakan brand. Di dalamnya tuh ada kayak teman-teman mau ngapain, terus targetnya siapa, pesannya apa, pakai channel apa, dijalaninnya kapan, dan butuh sumber daya apa. Itu semua ada di rencana aktivitas teman-teman. Jadi di sini tuh prinsip dari yang sebelumnya kita sempat bahas ya, IMC, itu terasa sangat kuat teman-teman. Rencana aktivitasnya nggak boleh menjadi daftar kegiatan acak, tetapi serangkaian aktivitas yang saling mendukung dan konsisten dengan identitas merek. Rencana tuh sebaiknya dimulai dari insight dan tujuan komunikasi yang spesifik. Jadi kita tuh bisa meningkatkan awareness di segmen tertentu. Terus kita bisa mendorong pendaftaran layanan, memperbaiki citra, dan menjaga engagement pelanggan lama. Jadi pelanggan lama tentu nggak kabur teman-teman. Kita walaupun cari pelanggan baru, pelanggan lama tetap harus kita perhatiin. Nah, dari tujuan tersebut ditentukanlah target audiens utama itu siapa. Pesan yang ingin kita sampaikan itu apa intinya. Karakter merek apa yang pengen dihadirkan. Dan apakah pengen tampil edukatif, hangat, aspiratif, sportif, atau kombinasi. Nah, jadi itu ada satu frasa penting ya teman-teman, yaitu dikembangkan kesesuaiannya dengan kondisi terkini. Artinya apa sih? Artinya rencana itu nggak boleh buta konteks teman-teman. Kita harus lihat tren perilaku konsumen. Kita harus lihat media apa yang lagi naik. Kita harus lihat situasi ekonomi juga sekarang gimana Indonesia. Isu sosial yang lagi sensitif, perkembangan teknologi yang tentunya semakin maju, even regulasi dan langkah kompetitor. Aktivitas yang cocok 5 tahun lalu belum tentu cocok sama aktivitas di hari ini. Bisa jadi kita perlu pindah kanal. Mungkin dulu di Facebook ramai, tapi sekarang kan udah enggak. Kita bisa pindah ke Instagram atau ke Twitter. Atau bisa ubah format konten dari poster ke video pendek. Kalau dulu kan emang sedikit ya buat bikin video. Jadi sekarang malah lebih banyak kan aplikasi untuk bikin video dan lebih ramai untuk dilihat orang. Atau kita bisa mengubah sudut cerita jadi lebih empatik karena kondisi suasana ekonomi sedang darurat. Itu bisa juga teman-teman. Semua penyesuaian itu akhirnya nanti kita bakal kunci dalam bentuk kalender aktivitas komunikasi. Nah, kapan mulainya, kapan puncaknya, apa yang mengawali, apa yang memuatkan, itu semua ada di kalender aktivitas komunikasi teman-teman. Jadi ketika tim lihat kalender itu, yang kelihatan bukan kerjaan dadakan, tapi rangkaian strategi yang telah kita rencanakan. Terakhir, atau langkah ketiga yang akan kita bahas pada hari ini adalah persetujuan dari atasan. Karena walaupun ketika kita udah bikin rencana dengan matang, kalau belum disetujuin atasan, rencana akan tetap jadi rencana, teman-teman. Nah, jadi rencana yang udah kita susun rapi ini perlulah naik level dari cuman ide di kertas, jadi rencana resmi organisasi. Misalnya kalau di kerangka SOSTHC yang kita bahas sebelumnya, ini bagian dari action dan control. Atasan butuh melihat rencana ini punya arah, punya dasar, dan layak mendapatkan dukungan sumber daya. Dalam proses pengajuan, misalnya cara menyampaikan rencana sama pentingnya dengan isinya. Paparannya yang ringkas, terstruktur, dan berbasis data akan membantu atasan melihat bahwa rencana tersebut itu nggak cuman ide lah, tapi udah terencana, bukan ide spontan. Jadi itu tuh kita bisa fokus pada penjelasan, dapat diarahkan pada manfaat dari organisasi. Jadi kayak kita bisa meningkatkan brand awareness, bisa juga kita kayak meningkatkan jumlah pelanggan teman-teman. Perbaikan citra juga bisa, atau efisiensi biaya komunikasi dengan pemilihan kanal yang lebih tepat. Jadi nggak perlu pakai banyak kanal nih. Kalau misalnya kanalnya lebih bagus di satu, ya udah kita pakai itu mungkin lebih tepat gitu. Nah, selain itu perlu juga disampaikan risiko apa kalau misalnya rencananya nggak dijalanin. Misalnya nih, kita udah ngasih rencana dan nggak jalanin, kita kasih tahu tuh. Resikonya ini loh Pak, gini, 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 gini. Kayak misalnya tertinggal dari kompetitor, kehilangan peluang pasar baru, atau melemahnya kedekatan dengan pelanggan. Biasanya sesi persetujuan tuh bukan cuma sekedar setuju atau tidak, tapi kita bakal diskusi dua arah. Apakah bisa kita rapiin skopnya, memotong, atau menambah malah aktivitas, menggeser waktunya, atau menyesuaikan anggaran-anggaran dari perencanaan kita. Jadi di sini tuh penting lah buat fleksibel, jangan egois. Rencana yang sehat itu yang bisa di-adjust tanpa kehilangan tujuan utama. Kalau akhirnya disetujui, jangan lupa tahap terakhir, dokumentasi. Bisa lewat email persetujuan, notulen, atau dokumen resmi. Karena kita butuh eh, hitam di atas putih lah teman-teman. Ini penting buat pegangan ketika rencana dieksekusi dan dievaluasi nantinya. Nah, kesimpulannya kalau kita tarik besar,
Sesi ini bercerita tentang tiga hal yang saling nyambung dan duduk atas dua fondasi teori. Fondasinya adalah IMC yang mengingatkan bahwa komunikasi merek harus terpadu dan konsisten, serta SOTAC yang membantu jalur dari analisis sampai kontrol. Di atas fondasi itu, langkah pertama adalah membaca informasi pemasaran dengan kacamata strategi organisasi, supaya data kita tuh nggak berhenti sebagai angka, tapi naik kelas jadi insight. Langkah kedua, kita tuh perlu mengubah insight menjadi rencana aktivitas, teman-teman. Komunikasi merek yang terstruktur, peka dengan kondisi terkini, dan dituangkan dengan kalender yang jelas. Jadi, seperti yang kita bilang tadi, tidak ada kata spontan, semua harus terencana, tidak ada kata-kata baru jadi, baru kepikiran. Tidak ada, teman-teman. Kita harus bikin sangat-sangat terencana, kita harus bikin dengan kalender, jadi semua tertata rapi, teman-teman. Nah, terakhir, membawa rencana itu yang sudah rapi ini ke atasan. Dan tentu dengan cara yang terukur dan meyakinkan. Soalnya kalau perlu menguncinya lewat persetujuan resmi kan, kalau pola ini terbiasa nih kita pakai, komunikasi merek ini nggak bakal jadi gerakan spontan lagi. Tapi kita bakal jadiin rangkaian langkah yang memang udah kerancang sama kita, yang memang udah kita rencanain dari awal. Nah, sebelum benar-benar selesai nih, aku ada sedikit pertanyaan karena kita sudah membahas terkait pengembangan merek tadi ya. Dan sebelumnya kita juga mungkin belum tahu atau mungkin ada yang udah tahu. Nah, jadi akhirnya aku mau mencoba ngecek pemahaman kita dari tiga langkah barusan, yaitu analisis informasi pemasaran, terus ada menyusun rencana aktivitas komunikasi merek, terus ada bagaimana meminta persetujuan atasan. Itu bagian mana yang sejauh ini menurut teman-teman paling sering bikin bingung dan bagian mana yang paling menantang di tempat kerja? Apakah menjahit data jadi rencana aktivitas? Apakah bagian membaca data? Atau justru momen pas membawa ke atasan? Jawaban jujur teman-teman ini bisa jadi kompas pribadi. Habis pelatihan ini bagaimana, bagian mana yang perlu kita poles terlebih dahulu. Jadi boleh teman-teman jawab ya nanti pertanyaannya di kolom komen. Nanti aku bakal lihat dan aku bakal bantu jawab dan membantu permasalahan teman-teman semua. Jangan lupa di komen ya guys ya. Last but not least, untuk menutup ada satu quotes klasik dari W. Edward Deming yang cukup sering dipakai di dunia manajemen dan marketing, yaitu In God we trust, all others must bring data. Jadi di luar urusan iman teman-teman, di luar urusan agama, semua hal ideal yang punya dasar harus jelas. Dalam konteks komunikasi merek, quotes ini mengingatkan bahwa rencana yang keren itu bukan cuma soal ide yang kreatif, tapi juga seberapa kuat ia berdiri di atas data dan pemahamannya terkait pasar. Jadi segitu aja teman-teman. Terima kasih sudah bertahan dan terlibat sampai akhir sesi ini. Semoga setelah ini setiap kali melihat campaign atau konten brand, teman-teman gak cuma ngelihat visual dan tagline-nya, tapi juga bisa kebayang ada proses membaca data, ada rencana aktivitas yang disusun, dan ada momen meyakinkan atasan sampai rencananya di-approve. Harapannya, ke depan nanti teman-teman saat diminta merencanakan komunikasi untuk produk, layanan, atau merek apapun, tiga hal tadi otomatis kepikiran. Baca data, rancang aktivitas dengan peka konteks, lalu komunikasikan rencananya dengan percaya diri. Kalau nanti ada kampanye di organisasi yang sesuai berkesan, mudah-mudahan sedikit banyak cara berpikir dari sesi ini ikut ambil peran di balik layar. Mungkin itu saja dari saya, Gilus Bernawan. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.